Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ervani Nur Febrianti, NPM 2023-138. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kerangka dan standar manajemen risiko, yaitu International Organization for Standardization atau ISO 31000 dan ERM. Nah, pentingnya kerangka manajemen risiko. Jadi, manajemen risiko tidak boleh dilakukan secara acak karena setiap organisasi menghadapi berbagai ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuannya. Tanpa kerangka yang jelas, organisasi cenderung mengambil keputusan berdasarkan intuisi atau pengalaman yang semata, yang seringkali kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja agar yang pertama selalu konsisten. Artinya, seluruh bagian organisasi menggunakan cara yang sama dalam mengelola risiko. Yang kedua adalah sistematis, yang dimana manajemen risiko dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur dan berurutan. Yang ketiga adalah terukur. Jadi, risiko dapat dinilai berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya. Dan yang keempat adalah bisa dievaluasi. Jadi, proses manajemen risiko dapat ditinjau ulang untuk mengetahui efektivitasnya. Nah, kerangka kerja sangat dapat membantu organisasi agar pengelolaan risiko lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, standar manajemen risiko. Standar manajemen risiko merupakan pedoman baku yang digunakan organisasi sebagai acuan dalam mengelola risiko secara profesional dan struktur, yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dengan menentukan semua kemungkinan risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan organisasi, dan menganalisis risiko dengan menilai seberapa besar kemungkinan risiko terjadi dan dampaknya, serta mengendalikan risiko, seperti menentukan langkah-langkah untuk mengurangi atau mengatasi risiko. Jadi, standar risiko dapat sangat membantu organisasi agar manajemen risiko lebih jelas, terarah, dan tidak asal mengambil keputusan. Selanjutnya, ISO 31000 atau International Organization for Standardization Manajemen Risiko merupakan standar internasional yang memberikan pedoman umum tentang manajemen risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis organisasi, semua sektor usaha, semua skala perusahaan. Artinya, baik UMKM maupun perusahaan besar bisa menggunakan ISO 31000. Selanjutnya, prinsip manajemen risiko. Agar berjalan efektif, manajemen risiko harus memenuhi prinsip sebagai berikut. Yang pertama, harus terintegrasi. Jadi, risiko harus menjadi bagian dari semua aktivitas organisasi, bukan berdiri sendiri. Yang kedua, harus terstruktur dan komprehensif. Jadi, proses yang dilakukan secara sistematis dan mencakup semua aspek risiko. Dan yang ketiga, harus disesuaikan. Jadi, sistem risiko harus menyesuaikan kondisi organisasi dan tidak bisa disamakan semua. Yang keempat, ada inklusif. Jadi, dengan melibatkan semua pihak dengan manajemen hingga karyawan. Dan yang kelima adalah dinamis, jadi risiko harus selalu berubah sehingga sistem harus selalu adaptif. Dan yang keenam adalah berdasarkan informasi terbaik, dengan pengambilan keputusan harus berdasarkan data yang valid. Dan yang ketujuh adalah mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, karena perilaku manusia sangat mempengaruhi berbagai macam risiko. Dan yang kedelapan adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi sistem risiko harus terus diperbaiki seiring waktu. Selanjutnya, kerangka kerja ISO 31000 yang meliputi yang pertama, kepemimpinan dan komitmen, yang kedua, integrasi manajemen risiko, yang ketiga, desain kerangka risiko, yang keempat, implementasi, yang kelima, evaluasi, dan yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, proses manajemen risiko ISO 31000 dengan tahapan proses sebagai berikut. Yang pertama, harus ada penetapan konteks dengan menentukan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Selanjutnya, ada identifikasi risiko dengan menemukan potensi risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya adalah analisis risiko dengan menilai kemungkinan dan dampak risiko. Dan ada juga evaluasi risiko. Jadi kita harus menentukan prioritas risiko terlebih dahulu. Dan yang kelima adalah perlakuan risiko dengan menentukan strategi seperti menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan, serta menerima risiko. Dan selanjutnya adalah monitoring dan review. Jadi kita akan mengawasi perkembangan risiko. Dan yang ketujuh adalah komunikasi dan konsultasi. Jadi harus melibatkan semua pihak dalam proses risiko. Nah, terdapat juga Enterprise Risk Management atau ERM, yang merupakan pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi ke seluruh organisasi dan melibatkan semua level manajemen serta mencakup seluruh jenis risiko. Nah, tujuan dari ERM ini adalah untuk menyelaraskan risiko dengan strategi perusahaan, melindungi nilai perusahaan, serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang suatu organisasi.
Nah, perbedaan ISO 31000 dan ERM. ISO 31000 sifatnya lebih ke standar atau pedoman, sedangkan ERM lebih ke pendekatan manajerial. Dan ISO 31000 berfokus pada proses risiko, sedangkan ERM berfokus ke integrasi risiko. Dan dalam penerapannya, ISO 31000 lebih fleksibel, sedangkan ERM penerapannya keseluruhan organisasi. Selanjutnya terdapat Governance, Risk and Compliance atau GRC yang merupakan pendekatan yang menggabungkan governance atau tata kelola dan risk atau manajemen risiko dan compliance atau kepatuhan hukum. Adapun manfaat dari GRC yaitu memperkuat pengendalian internal yang dimana organisasi menjadi lebih tertata, selanjutnya mengurangi pelanggaran hukum yaitu dengan menghindari sanksi maupun denda, serta meningkatkan akuntabilitas yang dimana organisasi harus lebih transparan dan bertanggung jawab. Nah, adapun studi kasus dari materi ini, yaitu sebuah usaha mikro di bidang kuliner yang bernama Dapur Rasa Nusantara, yang mengalami penurunan penjualan secara tiba-tiba akibat kenaikan harga bahan baku dan perubahan selera konsumen. Selama ini, usaha tersebut dijalankan tanpa kerangka manajemen risiko yang jelas, sehingga pemilik usaha tidak memiliki perencanaan dalam menghadapi ketidakpastian. Setelah mengalami kerugian, pemilik mulai menerapkan prinsip manajemen risiko dengan mengidentifikasi risiko utama seperti fluktuasi harga bahan, persaingan usaha, dan perubahan tren pasar. Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, pemilik mengambil langkah perlakuan risiko seperti mencari pemasok alternatif dengan melakukan inovasi menu, serta meningkatkan promosi digital. Selain itu, pemilik juga mulai menerapkan pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM dengan melibatkan karyawan dalam pengelolaan risiko serta melakukan monitoring secara berkala dengan penerapan kerangka manajemen risiko yang lebih terstruktur sesuai prinsip ISO 31000, usaha tersebut mampu mengendalikan risiko dan meningkatkan stabilitas bisnisnya.